Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang simpel-simpel saja nih video hari ini. Saya mau update per Pak Udan ya, yang kemarin 2 minggu ke belakang saya cabut ya di apa namanya di indukannya. Itu ada ya video yang sebelumnya gitu kan. Nah sekarang udah seperti ini teman-teman untuk posisinya gitu ya. Ini alhamdulillah udah cakep-cakep ya, bulunya udah pada kelihatan. Ini untuk jenisnya, ini ada yang apa PF, ini yang Biola PB Ewing seperti ini nih. Nah ini Biola apa ini, kayaknya Biola Blue deh ini nih, yang ini. Jadi ini teman-teman sebelah ada 4 ekor. Nah ini anakan dari yang Aqua PF disilang sama Biola Split PF, Biola Aqua Split PF. Terus ini Biola PB Wing disilang Biola PB Wing, anaknya ini dua ekor. Nah ini sih teman-teman, mudah-mudahan ini yang ada jackpotnya nih, keluar Biola Aqua PF. Nah Biola Aqua PF ini sekarang lagi rame teman-teman, lagi lumayan lah, banyak nyari juga, banyak yang nyari gitu ya, dan harganya lumayan. Jadi alhamdulillah nih saya main split, nah ini udah ada jackpotnya juga nih teman-teman gitu. Terus yang ini juga alhamdulillah udah lumayan besar. Saya nggak tahu nih apakah ini Aqua PF atau Biola Aqua PF gitu ya, saya juga nggak begitu nggak begitu nggak begitu paham, belum jelas gitu ya, karena ini masih sangat kecil gitu ya. Katanya sih dibedakannya dari segi di buntut katanya ya, di ekornya. Di ekornya belum, masih pada panjang, jadi belum ketahuan gitu ya. Nah ini teman-teman, seninya di LB itu gini. Jadi ketika kita misalkan beli split yang benar-benar split garansi gitu ya, nah otomatis nanti si hasilnya juga bakal sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi DLB itu semuanya misteri teman-teman. Kadang indukannya warnanya cuma josan, tapi kalau misalkan punya darahnya splitnya bagus, itu nggak bakal kecewa lah. Lambat laun bakal ngeluarin warna-warna yang bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang bermodalkan split, jangan berkecil hati teman-teman. Itu malah suatu saat bakal ngasih rezeki lah ke kita, asal kitanya telaten, sabar dan yakin ya teman-teman, bakal ngasih yang terbaik lah intinya gitu. Jadi yang terpenting itu kita merawatnya sungguh-sungguh teman-teman gitu ya. Kita prosesnya kita jalanin, kita kerja keras, insya Allah nanti hasilnya juga bagus. Nah terus ini teman-teman, untuk sekarang kalian yang mau cabut-cabut lolohan gitu ya, terus mau pakai yang tetap pakai bubur lolohan yang merek yang A21 gitu ya, yang coklat itu ya. Sekarang hati-hati ya teman-teman, banyak yang oplosan teman-teman. Jadi sekarang banyak yang salah gunakan lah gitu ya, dari segi itunya gitu ya. Jadi banyak yang kalau misalkan beli itu yang harus benar-benar original gitu ya, karena agak sedikit inilah sekarang ketakutan lah. Saya juga kemarin yang video sebelumnya kan saya videokan ya ciri-ciri yang pakan yang asli atau yang enggak gitu ya. Nah kebetulan kemarin saya itu ada stok pakan GNG gitu ya, yang bubur lohan yang 1 kilo, dan ini hasilnya teman-teman alhamdulillah nih, menurut saya sih nggak jelek-jelek amatnya, bagus lah. Malah dibilang bagus, menurut saya bagus. Di bulunya juga cerah, badannya juga gede-gede gitu ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan ciri-ciri PAUD yang bakal bagus gitu ya, bakal gede-gede, itu si bulu kapasnya ini
apa namanya ya lengkap gitu ya teman-teman, udah botak lah. Biasanya nanti gedenya bakal bagus gitu, jadi si bulunya cerah terus rapih lah intinya gitu. Nah terus untuk bisa sampai kayak gini pun si metode pelolohannya juga ada tekniknya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau apa namanya mau meloloh misalkan ya, nah itu diusahakan di atas tisu gitu ya. Bentar nih nanti saya praktekkan bentar ya. Nah jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian pengen si pautnya itu rapi terus si bulunya juga aman, itu kalau misalkan di saat ngelolo itu si burung itu di atas si tisu misalkan kayak gini nih, saya contohin kayak gini. Nah usahakan misalkan begitu nanti dikasih makan pakai sendok ataupun misalkan pakai apa namanya suntikan ya, alat suntik gitu ya. Nah ketika nanti ada tercecer di bulu-bulu kayak gini tuh langsung bisa diusap sama si tisu ini gitu ya teman-teman. Jadi jatuhnya nggak apa namanya nggak nunggu dulu kering gitu ya, karena bisa biasanya ketika si apa namanya bulu itu kena apa bekas-bekas bahan pakannya itu, nah itu yang mengakibatkan si bulunya rusak teman-teman gitu biasanya gitu. Jadi kemarin sempat ada yang bilang, bang kenapa LB saya kok ininya si punggungnya botak gitu ya. Itu kadang ketika pas proses pelolohan itu kitanya si tangannya keadaannya basah terus kotor. Nah biasanya kayak gitu, biasanya kalau misalkan bulunya rusak itu biasanya penyebab faktornya salah satunya itu. Kalau saya sih tekniknya dulu kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebelum dilolo itu diusahakan di bawahnya itu pakai lap atau tisu lah. Jadi ketika nanti ada bahan yang apa menetes misalkan di bawahnya, di bawah paruhnya atau misalkan di atas kepalanya, bisa kita langsung usap biar kita bisa langsung bersihin lah itu. Jadi si bulunya tetap terjaga kayak gini nih, bersih. Jadi kalau misalkan burung itu bersih itu enak teman-teman, enak dilihat lah, lihat dipandang gitu ya, terus rapi gitu ya ke bulu. Nanti insya Allah nanti kedepannya juga bakal bagus gitu ya, maksimal lah si bulunya. Jadi kadang ada yang suka ada yang sampai basah banget gitu ya teman-teman si bulu-bulunya itu. Nah kalau saya itu tekniknya biar si posisi si bulu-bulu yang baru jadinya tuh kering teman-teman, nggak lembab gitu ya. Jadi bagus di saat nanti mereka tumbuh si bulunya itu nggak keganggu sama kotoran atau air, biasanya jadi malah jelek lah intinya gitu. Nah, gitu ya teman-teman, kalau misalkan mau coba teknik apa namanya biar si apa namanya lolohannya tetap bersih gitu ya, pakai yang saya tadi gitu ya. Jadi taruh di sini LB-nya. Nah nanti terserah lah untuk tekniknya mau pakai sendok ataupun misalkan pakai sedotan yang sedotan suntikan yang dimasukin gitu ya, itu sama aja. Yang penting ada alat atau media yang siap-siap langsung dibersihkan lah ketika ada si bahan lolohan yang jatuh gitu ya ke bulu. Ya alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan ini ada salah satu yang jackpot, karena jackpot saya itu saya pengen cetak biola aqua PF ya teman-teman. Jadi biar alhamdulillah lah ada bahan buat nanti kedepannya saya pengen upgrade lagi gitu. Jadi kalaupun misalkan di kandang kalian di kandang itu minimal ada salah satu bukan bahan ya, salah satu materi lah yang bisa diandalkan untuk upgrade lah materinya gitu. Mudah-mudahan ini sesuai dengan diharapkan, sehat, tumbuh besar lah. Sekarang sih posisi induknya lagi kawin-kawin lagi teman-teman, mau nelor lagi. Nah ini salah satu keuntungan lah ketika kita diloloh pakai kita gitu ya, maksudnya nggak diloloh ke induk, itu cepat nelur teman-teman. Jatuhnya kita cepat dapat hasilnya lagi gitu. Oke ya teman-teman, paling untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf ini saya telat upload lagi gitu ya, karena kondisi badan masih kurang fit teman-teman. Makanya tadi maaf sedikit banyak batuk gitu ya, karena cuacanya lagi gak bagus gitu ya, kurang enak gitu ya. Jadi kemarin saya istirahat gitu ya, jadi biar
nggak batuk sama panas lah. Kemarin sempat demam juga gitu badan. Nah itu salah satu faktor juga nih, hati-hati buat kalian yang ternak burung juga, ini harus lebih aware lagi gitu ya. Kasih vitamin secukupnya gitu ya, terus jaga kebersihan kandang, jadi biar penyakitnya nggak nempel lah di burung gitu ya. Oke, yang mau tanya-tanya silakan seperti biasa di kolom komentar aja, nanti insya Allah nanti saya bantu jawab ya teman-teman. Oke, nanti next video saya mau coba update harga lagi LB ya, sekarang makin naik lagi sih katanya infonya teman-teman. Mudah-mudahan makin naik terus ya, dan peternak LB makin jaya lah, amin amin. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya ya.